Hadirin yang mulia, kalau Kargozari itu kita menceritakan apa yang kita buat. Kalau muzakarah ini kita menyampaikan apa yang pernah kita dengar. Bisa saja yang menyampaikan muzakarah ini jauh lebih di bawah daripada orang yang mendengarkan muzakarah ini. Karena kita menyampaikan apa yang pernah kita dengar, mungkin kita bisa menyampaikan tapi belum pernah buat. Dan kita niat kita ulang-ulang menyampaikan, mendengar, menyampaikan dan mendengar, supaya Allah beri kita taufik untuk mengamalkan, insyaallah. Ini judulnya sekarang nih, ijtimaiyat dan umumiyat. Mungkin pernah juga kita mendengar Pak Muslih kasih muzakarah. Kalau kita menjaga ijtimaiyat ini, maka kerja kita ini akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang menjaga ijtimaiyat, kebersamaan, maka dia dekat dengan penerimaan Allah dalam kerja agama ini. Dia akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjaga umumiyat dalam usaha dakwah ini, maka dia nanti mudah diterima di masyarakat. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita tidak pandai jaga ijtimaiyat dalam tabligh ini, bisa-bisa kita nanti tercampak dari kerja dakwah yang mulia ini. Begitu juga di masyarakat. Masyarakat tidak terima kita, dikucilkan di masyarakat, sehingga omong kita tidak didengarkan. Jadi hadirin, muzakarah ini kita ulang lagi dan lagi, kita dengar lagi dan lagi, dan kita niat supaya Allah beri kita taufik untuk mengamalkan, insyaallah. Dari awal kita kena tabligh lagi, hadirin, baik saya atau bapak sekalian. Salah satu di antara cara menjaga ijtimaiyat, kita mungkin sudah mendengarnya entah berapa puluh, mungkin ratusan kali. Karena kita diberi Allah SWT dua mata. Satu mata gunakan untuk melihat kebaikan orang. Satu lagi mata gunakan untuk melihat keburukan sendiri. Pernah dengar, Pak? Siapa yang sudah amal, Pak? Yang sudah amal ini muzakarah siapa? Kita angkat tangan, Pak. Kalau kartun sudah amal nih, satu ini kalimat sudah selesai seluruh masalah tabligh di Indonesia ini. Betul, Pak? Lihat kebaikan orang, lihat keburukan diri, sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Betul? Ini masalah terjadi kenapa nih? Karena saya lihat kebaikan saya dan saya lihat keburukan orang lain. Ini masalah. Maka kita niat muzakarahnya ini juga diulang-ulang. Sekarang kita niat saja, amalkan pulang aja, Den. Salah, Den. Saya dulu pernah juga di awal tabligh punya perasaan tidak suka dengan orang. Kalau keluar dengan dia ini tidak usah lagi lah. Itu kalau masih ada dia di halaqah itu tidak usah duduk datang maka. Sekali pernah mau tanya itu dengan masih waktu ada acara dengar bayan sudah disebutlah kayak tadi, saya yang salah ini. Anda usah tidak jadi tanya, dengan bayan itu sudah dapat jawabannya. Yang salah itu siapa? Saya. Jadi kalau semua kita, saya dan semua yang hadir ini sudah bisa punya prinsip perkara ini dalam setiap keadaan. Yang salah saya, selesai seluruh masalah tabligh ini. Kira-kira betul tak ini, Pak? Betul tak? Saya yang salah. Ini kunci paling besar nih untuk menumbuhkan
untuk mewujudkan istimaiyat dalam kerja. Saya yang salah. Bahkan walaupun dikatakan kalaupun kamu benar, tapi dalam hati kamu saya yang salah ini. Nah, insya Allah kalimat ini dengar sudah Pak ya. Sekarang kalimat ini mau kita tulis dalam hati ini. Boleh Pak? Boleh Pak? Tulis dan kita bawa ini kalimat pulang. Di mana aja kita buat, baik di mahalah, di alqoh atau di markas. Kalau ada yang masalah, saya yang salah. Ah, boleh. Saya ingat satu kali muzakarah almarhum Haji Abdul Wahab di depan pelajar. Dia pulang dari Nizamuddin ketika itu. Dia pulang dari Nizamuddin, sampai di Rewin ke muzakarah pelajar. Katanya saya pergi ke misalnya lapor sama Hadraji ketika itu Maulana In'amul Hasan masih hidup. Karena saya lapor sama Hadraji, katanya orang Pakistani susah diatur. Nah, diantaranya itulah laporannya. Apa lagi saya mau buat? Jadi ketika itu katanya Hadraji kasih nasihat. Dan nasihat itu tentu bukan hanya untuk Haji Abdul Wahab. Nasihat itu untuk kita semua. Saya niat amal. Macam mana Pak? Niat amal Pak ya? Kalau tidak niat amal, tidak usah kita sampaikan sekarang Pak. Cuma aja. Niat amal insya Allah ya. Dan ini pengalaman Pak. Kalau ini 3 perkara ini kita buat di mana saja, kita buat tabligh, insya Allah jadi kerja dakwah. Kita akan diterima oleh setiap orang. Setiap orang. Nah, ini jelas ini. Kalau setiap karkun punya pakai ini 3, saya yakin pengalaman juga kan. Kalau kita pakai ini 3 nasihat Hadraji ini kepada Abdul Wahab, kalau kita pakai ini, yakin insya Allah siapa aja pakai ini, di mana saja dia buat tabligh diterima oleh orang. Kalau manusia, kalau orang tabligh aja tidak mau terima saya, itu siapa yang menerima saya? Kita kan mau diterima orang. Kalau kerja tabligh ini kita mau menyatukan umat. Kalau kawan 10 aja tidak bisa saya satukan, tuh macam mana saya mau menyatukan umat? Satu malah 10 orang. 10 orang aja benci dengan saya. Macam mana saya mau menyatukan umat seluruh dunia? Nampaknya sederhana nih Pak, tapi inilah kenyataan. Dan kita berniat bagaimana saya Allah jadikan sebagai asbab menyatukan umat seluruh dunia. InsyaAllah. Lah itulah Maulana Ilyas. Dengan prinsip pikir, sifat, akhlak, pengorbanan, perjuangan beliau, Allah satukan umat dalam satu gerakan yang besar raksasa ini. Alhamdulillah Allah SWT sudah gabungkan pula kita dengan segala kekurangan kita. 1. Kata Hadraji, baik kata dia. Jo become ho raha hai aap Allah ka syukur karo. Lebih kurang bahasanya tidak pasti seperti Mona Fauzil ya, pasti bahasa Urdunya. Bahasanya termasuk pelajaran bodoh dulu, tapi selesai juga. Katanya 1, apa aja kerja yang nampak, yang sedang berjalan, yang kamu lihat, syukurilah banyak-banyak semalam. Alhamdulillah masih ada tabligh, masih ada orang yang buat. Masih ada orang yang buat talim salah, jaulah salah, ngumpul salah, ke markas salah. Tapi masih ada kerja, syukurlah. Masih ada orang yang ambil bagian pikir agama. 1. 2. Jo bikam kar raha hai aap usko syabas do. Siapa saja yang ikut buat kerja yang siapa saja, bagaimana jese bikam karhe. Siapa saja yang buat kerja dan kayak manapun bentuknya dia, bukan musalah, kamu betul, kamu terlambat, kamu tertib, tidak tertib, nisab, tidak nisab, tapi masih ada dia dan kamu. Kamu usko syabas dong.
Kamu puji dia. Kalau bahasa Udin, syabas, syabas. Masya Allah. Kalau bahasa kita, Masya Allah, Masya Allah. Nah, datang malam markas sebelum Isya. Kejumpa dia, Masya Allah, Masya Allah. Jangan bilang percuma aja kau datang. Datang malam markas terlambat, tak bawa nasi lagi. Mau pergi makan aja kamu sini. Maju kerja, apa ya? Kamu pergi makan aja ke sini. Ya. Cepat maju kerja dia. Nauzubillah min dzalik. Jauhlah. Pas hampir selesai bayan dia datang. Cuma aja gua datang. Gitu. La ilaha illallah. Jo bhi kam kar rahe ho, jaise bhi kam kar rahe, usko syabas do. Siapa saja yang masih buat kerja, bagaimanapun modelnya dia buat kerja, mau salah kamu betul kamu terlambat kan, tidak tertib kan, mau ikut nisa, mau ikut arahan atau tidak kan, kamu sambut, hargai, puji dia. Siapa yang akan buat nih Pak? Oh, udah selesai masalah Indonesia nih Pak. Kalau semua yang datang ini udah prinsip kayak gitu, selesai masalah seluruh markas, seluruh halqah. InsyaAllah. Oh, ini tidak tertib, ini salah, ini tidak betul. Apa lagi Pak? Ini tidak tertib, tidak salah, tidak betul, bajunya tidak betul, tidak tertib, tidak nisab. Pokoknya kita niat, siapa saja buat kita puji, kita sanjung, kita muliakan, kita sabas dulu. Masya Allah, Masya Allah. Insyaallah Pak ya? Siapa yang niat buat nih Pak? Saya mau niat insyaallah. Insyaallah. Kita mau tuntaskan. Kalau kita sama kita aja tidak damai, kemana kita mau menyatukan orang lain? Sebesar ini negara Indonesia nih. Bermacam-macam suku bangsa. Warna kulitnya lain, warna bahasanya lain, perangainya lain, ada istilah lain. Kalau kita sekian aja tidak bersatu, kemana kita mau menyatukan orang lain? Azam insyaallah Pak ya. Pokoknya saya mulai dari sini tidak ada orang yang salah. Yang salah saya. Semua orang bisa puji. Carilah apa yang dipuji. Bapak benci dengan dia tidak tertib. Nampak, Masya Allah, baru bajunya ya. Kita puji itu. Masalah lepas puasa ini tambah gemuk ente. Udah puji, dah cukup. Cari aja lah kalimat, buat aja kalimat itu bumbung sedikit, apa lah. Puji-puji yang sengaja. Pokoknya puji-puji aja. Karena manusia itu suka dipuji. Dikira marah ya? Wah, sudah puasa, tambah gemuk nampaknya Pak Haji. Marah dia. Kau apa dia bilang? Bohong aja kau. Tidak mungkin dia bilang itu. Dia pasti bilang Alhamdulillah. Nanti pasti dia buat itu. Ente pun kayak gitu juga saya tengok. Dah ada mulai itu. Satu hati nanti itu. Siapa saja buat kerja, kayak manapun modelnya dibuat kerja, puji, sanjung, terima, hargai. InsyaAllah. Yang ketiga, apa saja kekurangan yang jobek kami जब गति कमी नजर आ रहा है तुम उसको अपने गति समझकर Allah से माफी मांगो. Apa aja yang kamu tengok kekurangan yang tak beres lah, yang salah, tidak tertib segala macam, yang nampak kamu, siapapun yang kerjakan, pokoknya kekurangan yang nampak sama kamu, tidak tertib, tidak istiqomah, tidak betul, muamalah tidak betul, segala macam tidak betul, muasah tidak betul, macam lah kamu. Bini tidak betul, anak betul, kawin, cerai kerjanya. Nampak kekurangan sama kamu di pihak kawan. Apa sih kekurangan yang nampak sama kamu? Kamu akui itu sebagai kesalahan pribadi kamu dan minta ampun banyak-banyak sama Allah SWT. Allahu Akbar. Sudah? Udah punya ini belum? Udah belum? Udahlah ini aja kita amalkan seolah selesai masalah Indonesia ini. Ya Pak ya? Kerja kita besar Pak. Kalau kita, setelah lagi kita kan mau tabligh ini kan mau memperbaiki diri kita. Bukan mau memperbaiki orang lain. Saya mau tambah baik. Saya mau tambah cinta sama Allah. Saya mau tambah cinta sama Nabi. Saya mau tambah iman, tambah amal, tambah nampak keburukan-keburukan diri saya.
Nah, saya mau tutup aib orang lain. Karena menutup aib orang lain itu perintah penting dalam agama deh. Syarat, bahkan itu merupakan asbab masuk surga itu. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamati. Bapak tutup aib saudara sedikit dari dunia ini, Allah tutup aib kamu di akhir nanti sehingga masuk surga. Maka siapa menutup aib saudara dia, Allah tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Coba kalau buka aib kita di akhirat ini, Pak. Mau selamat? Apa kira dosa kita yang Allah tidak tahu? Hah? Nah, salah satu nama Allah itu Sattar. Dia menutup. Ada Allah mau sifat itu ada juga sama kita. Apalagi dai-dai. Jadi kalau aib, siapa yang tidak punya aib? Kita ini semuanya Pak kurang. Serba kurang, serba salah. Yang sempurna itu hanya Nabi. Orang yang bilang aku sempurna itulah orang yang paling jelek. Jadi iblis ya. Yang sempurna itu hanya Nabi. Kita ini serba kurang. Dan kita mau dengan usaha dakwah ini, kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya itu Allah hapus dan hilangkan. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang timbul dalam diri saya, Allah jadikan saya asbab hidayah manusia di seluruh dunia. Ikram gitu Pak. Kita orang lain kita ikram, kawan sendiri yang kita ajak berlawan. Kita jauh-jauh orang entah jadi entah enggak itu. Orang nak sembahyang kan. Jauh-jauh kita ikram apa dia ajak dia ngopi macam-macam, ajak makan supaya dia mau keluar 3 hari. Ini kawan kita sendiri kita lawan. Yang sudah korban. Mungkin saya dapat hidayah karena dia juga mungkin. Sekarang kita ajak itu berlawan. Terjadi Pak. Di Malah terjadi itu Pak. Ada di Alqa di Malah. Ulang lagi Pak ya, biar hafal. Bayi Wahab datang ngadu, ya orang Pakistan banyak, susah diatur, itu lebih kurang kalimatnya. Terus ada aja bilang katanya Haji, katanya dengar, apa saja kerja yang nampak yang masih jalan, syukur banyak-banyak sama Allah. Karena kalau bersyukur nanti Allah tambah. Kalau kita banyak syukur nanti Allah tambah kerja, Allah tambah kerja. Yang kedua, siapa aja yang buat kerja masih ikut, masih bagus walaupun salah segala macam, kayak mana pun buatnya, kamu sanjung, kamu hargai dia, kamu puji dia. Karena orang suka dipuji. Yang ketiga, apa saja kesalahan yang nampak bagi kamu modelnya kesalahan. Nah, tidak tertib kah segala macam kan, tidak tertib, tidak huruf, tidak nisab. Kamu anggap itu adalah karena kekurangan kamu, lu paham itu adalah kesalahan kamu, dan kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanian cara apa? Termasuk juga ada kita diperintahkan untuk minta ampun kepada kaum muslim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Karkun yang tak cocok dengan saya itu orang Islam apa? Hah? Orang Islam tuh. Itu apa dia Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat? Karena kita tidak sadar kan itu ampun ighfir lil mu'minina, tapi karkun yang satu itu jangan ampunkan ya Allah. Gitu. Itu apanya? Dispensasi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, tapi karkun yang satu jangan ampunkan ya Allah gitu. Ya Pak. Karena saya tersinggung sama dia. Hah? Ini kadang-kadang tak sengaja gitu. Tapi terjadi ini Pak. Nengok karkun tuh kan, nengok apa gitu. Berbulu matanya. Itulah kerja setan laknatullah alaihi Pak. Mau dikerjai setan Pak. Kita ini banyak dikerjai setan sekarang dalam buat kali Pak. Sehingga kita membenci kawan kita sendiri. Allah. Nah, kalau kita ini amal Pak ya. Saya masih ingat satu kisah. Saya pernah dulu udah lama juga ceritanya, mungkin 15 tahun yang lalu, 10 tahun lebih masih dari Kebenjeruk. Biasalah pesantren juga ada nih, pesantren yang dalamnya kiai-kiai ulama, pecah hati juga karena dalam pesantren ada juga setannya Pak. Dan masjidnya ada setan Pak. Banyak setannya, yang paling banyak setannya setan saya nih Pak. Jadi pecah gesekan sampai dibawa sini.
dibawa, ditangani bersama. Ketika itu macam mana solusinya? Solusinya yang paling bagus mengalah. Kalau ada ribut mengalah. Karena mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu pasti menang. Mengalah bukan berarti kalah. Lembut bukan berarti takut. Jadi ditanyalah kedua belah pihak, macam mana pendapat? Macam mana pendapat? Saya tanya pendapat saya. Pendapat saya sejauh begini, Pak. Kalau saya begini, kami kenal ini sebelum tabligh lagi. Sebelum apa? Kita kenal ini sebelum pondok ini berjalan lagi. Kita kenal ini karena tabligh. Dan perkenalan ini harganya surga. Kalau yayasan yang baru ini harganya kalau saya takar sekarang 10 miliar belum sampai lagi. Berapa? Coba Bapak jawab, Pak. Berapa? Kalau yayasan yang sedang dipertengkarkan ini ya harganya belum sampai 10 miliar lagi. Dan kita dulu kenal dulu karena tabligh. Persahabatan itu harganya surga. Betul nggak, Pak? Surga nggak? Harganya surga. Jadi kalau saya usul pingin yang ini nih biar dia pakai semuanya, diambil semuanya, semua santri pun ngambil. Saya kan masih ada lagi pondok yang lain. Saya kembali situ aja lah. Sehingga pergaulan ini biar diambil, tapi yang pergaulan itu kita rapat nanti. Kita bergaul hanya dengan tabligh saja, pondok masing-masing. Pondok masing-masing. Itu yang nanya tuh penting juga memutuskannya. Apa iya gini? Apa iya betul? Saya bilang ini dalam masjid nih Allah dengar, masa saya main-main dalam masjid. Sekarang Allah mah ya itu dia jalan, sambil jalan tambah besar dan kita bertemu berpelukan. Cuma sekarang dia MS, saya SA. Tapi tetap berpelukan. Kenapa, Pak? Jadi Pak, ini masa-masa kecil ini masalah terus. Dan kita niat saya, ya Allah, saya mau menjadi asbab pemersatu umat. Saya. Maka korbankan apa yang kamu cintai untuk saudara kamu, maka akan meletakkan kasih sayang dalam hati dia kepada kamu. Maka nanti kita di sini, Pak, Bapak yang pulang sini, nanti sebelum sampai di rumah, belilah bungkusan banyak-banyak, antarkan ke rumah orang yang tidak cocok satu hati dengan Pak. Siapa yang mau buat salah, Pak? Biar cepat selesai masalah kita nih, Pak. Kita mau istimewa nih. Mau istimewa ini tidak ada lagi guna-guna dalam ini. Tidak jadi terbentuk jemaah nanti. Salah. Bapak pikir bawa nanti apel satu gerobak, antarkan ke rumah dia. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Jakarta. Apel, martabak, sate kambing, madura segala macam bawa. Udah. Niat minta maaf ya kalau ada saya salah. Dia ada katanya minta maaf, ada memaafkan, Pak. Memaafkan itu lebih tinggi daripada minta maaf. Kalau memaafkan itu, Pak, dia memaafkan orang, mau orang itu salah, tidak salah, tapi dia jelas salah, dia maafkan. Wal afina aninnas. Dia maafkan, orang itu tidak minta maaf, itu urusan dia dengan Tuhan. Pokoknya dia salah, saya maafkan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau orang salah, maafkan seluruh manusia. Sifat Tuhan Afuun Karim. Allah itu maha apa, Pak? Maha pemaaf. Berapa salah saya, Pak? Bisa hitung? Berapa salah saya? Berapa salah kita, Pak? Bisa hitung? Rusak itu kalkulator, Pak. Ini banyak salahnya. Error itu kalkulator, Pak. Tapi Allah tuh minta maaf. Ampun ya Allah. Udah aku maafkan semuanya. Nah kita kadang kawan sama kamu satu tidak akan saya maafkan sampai mati. Pokoknya dengan kamu tidak akan keluar lagi. Berhenti kamu, mati kamu, baru saya ikut tabligh lagi nanti. Ya gitu, Pak. Itu sifat tabligh itu. Sifat tabligh itu, Pak. Tidak cocok dengan kerja kita nih. Kerja dakwah ini sifat memaafkan. Minta maaf. Kalau orang tidak mau maafkan, paksa dia, cari itu supaya dia maafkan. Kalau saya tidak dimaafkannya, saya bahaya nanti dikubur saya. Gitu. Tapi kalau memaafkan, Allah angkat derajat. Karena orang yang memaafkan itu salah satu sifat tawadhu. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah.
Orang yang tawadu karena Allah angkat derajat dia. Loh, kita kan mau derajat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan di sisi karkun. Bukan di markas. Berapalah markas mau kasih saya kalau saya baik? Mau kasih gaji saya, Pak? Saya mau mulia di mata Allah. Karkun salah, maafkan. Saya salah, minta maaf. Bersihkan hati dari segala kesalahan manusia. Kita sering dengar cerita nih. Oh, itu kata Nabi, ahli surga datang. Sahabat tengok. Sahabatnya ahli surga. Besok terjadi lagi. Besok terjadi lagi. Dia juga lagi. Mengapa sebulan nih? Bayar enggak pernah. Kasih muzakarah juga enggak pernah. Nabi bilang ahli surga nih. Dia bilang alim juga enggak punya pesantren. Tapi kata Nabi ahli surga nih. Sebulan satu orang sahabat enggak puas. Datang ke rumah dia. Apa sih amalan kamu? Nih, ceritakan masuk ini karkun lama. Apa sih amalan kamu? Kata enggak ada. Cuma saya sebelum tidur, saya maafkan seluruh manusia. Saya bersihkan hati saya dari seluruh kesalahan orang. Allah Akbar. Bersedia, Pak? Sudah saya maafkan, tapi sama dia tidak mau keluar saya. Itu maafkan. Sudah saya maafkan, tapi ada dia di markas, saya tidak akan ke markas. Itu arti maafkan. Sudah saya maafkan, kalau dia datang halakoh, saya tidak datang halakoh. Itu arti maafkan. Tidak perlu ditafsirkan, paham sendiri ya. Dan ini Pak, setan tidak suka ini. Maka kita minta sama Allah. Ya Allah, beri saya sifat ya Allah. Beri saya Allah. Karena sifat itu ada di khazanah Allah juga. Hidayah di khazanah Allah, iman, tawakal, semuanya ada di khazanah Allah. Sifat pun ada di khazanah Allah. Duit pun di khazanah Allah. Minta duit sama siapa? Allah. Minta sifat sama siapa? Sama Allah. Beri saya sifat pemaaf ya Allah. Bersihkan hati saya. Mau buat kerja Nabi ya Allah. Kayak mana Nabi disusahkan orang Yahudi. Tapi dia maafkan. Sampai orang-orang kafir itu bilang, saya tidak masuk Islam. Islam yang masuk ke hati saya. Kayak Hindun kan. Kamu masuk Islam juga, Hindun. Kamu sumpah katanya tidak masuk Islam. Saya tidak masuk Islam. Tapi Islam yang masuk ke hati saya. Kayak gitu kita maafkan. Sampai nanti satu hati. Kita yang memang tidak usah orang. Jangan tunggu orang minta maaf. Kita maafkan. Insyaallah Pak ya. Sekali lagi Pak, ini kita mau istimewa kerja besar nih. Kalau kita gondok-gondok satu-satu, macam mana mau buat kerja? Kita mau musyawarah. Kalau kita gondok-gondok, macam mana mau duduk musyawarah? Betul. Niat insyaallah Pak ya. Siapa yang niat? Saya, jangan orang lain. Pokoknya saya pulang sini, si fulan yang tidak cocok dengan saya cari, saya minta sama apa hadiah yang saya bawa ke rumah dia. Bapak datang bawa hadiah, ngomong satu kalimat pasti menangis, saya yakin. Misalnya saya dengan si fulan yang saudara saya, lama, setahun, 2 tahun tidak cocok. Karena dengar muzakarah datang dari Jakarta, bawa hadiah apel, apa lagi Pak? Mangga, enggak 2 plastik. Dia pun udah kaget tuh. Saya dari Jakarta, saya suruh minta maaf dengan setiap karkun. Maafkan saya ya. Pasti nangis tuh dia Pak. Pasti. Tapi yang akan buat siapa? Siapa yang akan buat? Saya insyaallah. Kerja kita depan besar nih Pak. Kita mau buat istimewa, kita mau keluarkan ribuan jemaah. Maka kita bersihkan hati kita. Saya juga mau keluar. Ini yang tidak cocok dengan saya juga mau keluar. Dan mudah-mudahan Pak, kalau kita bersatu hati, nanti kita Allah jadikan asbab untuk menyatukan hati umat manusia seluruh dunia ini. InsyaAllah. Waktunya pendek Pak. Saya tadi suruh setengah jam saja. Ini sudah habis setengah jam. Satu lagi belum Pak. Namanya apa? Umumiyat. Jadi kita jangan buat yang aneh-aneh Pak. Seperti kata Nabi 3. Nanti di akhir zaman akan terjadi kayak gini, kayak gitu. Apa jalan selamatnya Rasulullah? Kata Nabi, alaikum bil masajid. Pegang masjid. Wa alaikum bi ammatin nas. Wa alaikum bil jama'ati. 3 Pak. Masjid pegang. Kemudian hidup dengan orang awam. Kemudian pegang jamaah kuat-kuat. Orang berangkat, kita berangkat. Orang ke markas, kita jamaah kita itu jamaah kami. Orang berangkat ke markas. Jaga baik. Usul jamaah ini. Supaya kita jangan tercampak dari jamaah ini. Kemudian kita bergaul dengan orang awam. Jangan kita khusus, jangan buat tabligh ini tertutup, eksklusif kita sama kita, jenggot sama jenggot aja bergabung. Jangan. Kalau kita hidup sama masyarakat, tampakkan
akhlak yang baik kepada masyarakat, orang wirid. Apalagi Bapak, kalau saya ini tinggal di pesantren terus Pak, yang tinggal di masyarakat tentunya. Orang wirid pengajian kita hadir, orang yasinan kita ikut, orang sunatan kita hadir, orang beralek kita hadir. Apalagi Pak, kenapa kegiatan di masyarakat kita itu? Pakaian ya ikutlah. Tapi sekarang masalah pakaian tidak masalah lagi. Tapi kalau Bapak polisi jangan pakai jubah masuk kantor. Kalau masalah jubah-jubahnya alhamdulillah sekarang salah satu keramat kerja dakwah Pak. Dulu saya masih ingat tamat pesantren belum ada lagi berani orang pakai jubah keluar rumah. Dapat keluar 3 hari saya coba pakai jubah di Bukit Tinggi itu, di terminal tuh anak muda bilang, ada anak muda laki-laki pakai baju kurung kata dia. Sekarang Masya Allah jenderal pun pakai jubah, tapi di masjid. Jangan kita masuk kantor pakai jubah jenderal atau pakai dipakainya loreng bentuknya bentuk kayak jubah. Nah, ini merusak tabligh. Kita hidup ke orang awam. Sering hadiah menghadiahi. Kemudian punya asbab. Asbab itu termasuk umumiat juga. Atau apa namanya? Umumiat. Orang kerja jangan jadi karkun langitan. Ada waktu nanti jadi karkun langitan. Ini kebulan belum cukup tapi tidak kerja. Siap tak kerja? Insya Allah kalau dimusyawarahkan. Nah, itu bukan karkun itu. Kerja. Jadi kena mobil boleh? Boleh, tidak apa-apa. Jadi kena tukang? Tidak apa-apa. Jadi tukang sapu? Tidak apa-apa. Cleaning service? Tidak apa-apa. Harus. Supaya apa? Supaya kita orang lihat, oh saya ini juga sibuk. Dia juga sibuk. Kok bisa kurut? Saya bisa juga berarti. Saya ingat satu kisah. Waktu selesai keluar 1 tahun dulu di Nizamuddin pergi jumpa suhbah dengan Mas Syekh. Saya jumpa Mona Ibrahim. Ketika itu ya sedang jos kan, baru tamat belajar. Biasalah dengar iman yakin terus di Pakistan jos. Jadi salah satu nasihat Mona Ibrahim, nanti kamu pulang cari asbab kata dia. Salah satu ada 3 nasihatnya. Satu dia, kamu pulang nanti cari asbab, buat kerja tabligh. Itu saya tidak tahu ketika itu kena jos mungkin kan masih anak muda, puber. Sudah beliau ngomong, saya tanya, mau tanya saya di Pakistan 6 tahun sudah mulai jadi wali saya ini. Tidak ada asbab-asbab, selesai masalah. Sekarang saya ini mau terbang, kenapa mau suruh buat asbab pula saya bilang. Kata dia, Masya Allah katanya. Masya Allah. Katanya kalau kamu tidak buat asbab, tabligh kamu tidak kuat katanya. Nanti kamu akan bergantung, berharap kepada nusruh orang lain. Itu bukan tabligh. Buat tabligh dengan diri, sambut takaza dengan uang sendiri. Baru ada wibawa kamu nanti di mata kawan kamu. Kalau tidak kamu hilang wibawa nanti. Walaupun kamu ustaz, takaza di musyawarah. Nah, buat asbab. Walaupun kamu jual sabun, beli sabun 1 kotak, kamu ente di kampung kamu lihat. Insyaallah Pak ya. Tidak ada karkun langitan, tidak ada. Karkun itu karkun standar. Punya istri, punya mahala, punya Honda, punya asbab. Apa lagi sih? Punya rumah. Jangan rumah tinggal, tidak ada rumah. Istri apa lagi? Kerja, jangan tanya. Takaza berangkat. Tidak sempurna itu. Insyaallah. Inilah hadirin yang mulia, ini kita datang ke sini mau belajar Pak. Walaupun kita dulu panas-panas, capek-capek, ya kita mau belajar. Apalagi kita datangnya utusan daerah. Kita ditunggu nanti. Maka ini semua yang akan kita dengar adalah amanah yang akan kita sampaikan. Maka kita niat insyaAllah selesaikan musyawarah dengan kita hadir duduk dalam musyawarah dengan full penuh tawajuh. InsyaAllah Pak ya. Apa-apa yang kita dengar, kita tulis, saya akan kerjakan nih apa yang saya dengar nanti. Bersedia? Kalau kita kerjakan itu Pak, insyaAllah Allah akan jadikan kita sebagai pemersatu umat. Yang jelas Pak, orang yang akhlaknya baik, tawadu, minta maaf, pasti lawan itu tidak ada bilang. Tidak akan saya maafkan kamu, tidak ada itu. Datang bawa hadiah, saya minta maaf. Nasihat kemarin kita dengar di Istimewa Indonesia. Minta maaf pada seluruh karkun. Cari karkun. Tidak mungkin ya marah. Paksa dikit. Tekan nafsu sedikit. Sekali malu, tidak apa-apa. Nanti kita tengok nanti bagaimana indahnya itu. InsyaAllah Pak ya. Demikian hadirin yang mulia. Lebih kurang saya juga mohon maaf. Semoga Allah beri kita taufik untuk mengamalkan yang baik dan Allah istiqomahkan kita untuk sampai mati. InsyaAllah ta'ala. Subhanallah bihamdi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.